tangan di satu tempat tapi dijaga oleh ustaz dan ustaz, jangan sampai mau dapat fitnah toh. Buka, lihat hijab, kalau dia bercadar buka cadar, ketemu sudah tangan, sudah lanjut. Nah baru itu ketemu dengan orang, tapi prosesnya panjang. Kamu tidak masukkan batal. Silakan, tidak apa-apa. Kalau misalnya Melihat tangan tuh Pak Ustaz, melihat tangan. Ya, DP tangan mulia. Allah alam ya, itu salah satu ininya khidbah. Oh, Karena gitu. jangan sampai melihat tangan dengan muka itu, jangan sampai di saat sudah menikah. Ya, di saat sudah menikah baru nanti di situ kan kelihatan, tidak tahu mungkin dia sumbi dan lain sebagainya, rasa menyesal dan lain sebagainya, kemudian pisah. Nah itu yang dijaga. Ya kalau muka kan harus tapi maksudnya DP tangan ada Di- telapak tangan. telapak tangan itu di zaman lalu kalau tangannya kasar berarti dia seorang budak. Jaga bakat. Oh. Ya, kalau dia telapak tangan dia kasar berarti dia seorang budak. Nah, kalau dia seorang budak otomatis kan di zaman Rasulullah itu harus dimerdekakan dulu. Iya. Dimerdekakan. Kalau dia putih bersih mulus berarti dia tangan biasa orang bangsawan, tidak jaga bakatnya. Orang-orang yang Tidak kasar. Gua tahu dia kamari mau panjat kelapa nih. Bapopeng. Jadi begitu ini DP proses. Saya belum tidak begitu tahu pasti DP proses ininya yang Taman lebih 1 bulan, kasihan. Baru Sam. anak tanya, baru ente selama 1 bulan itu bagaimana? Pokoknya anak PKJ itu emang cuma mau sholat. Pas anak itu selesai salat tahajud, dia sebangun kamar langsung dia peluk anak. Menangis dia. 1 bulan itu, iyo. Ya Allah, kita hidup dalam hati Makanya- tidur pisah. bisa. Makanya kebanyakan orang yang menikah dengan ta'aruf itu orang malam pertama itu bukan malam pertama apa? Perkenalan itu 1 malam itu sampai habis. Kayaknya bercerita sampai pagi. Bercerita sampai pagi. Biasanya begitu, bercerita sampai pagi. Karena tidak aku tahu ente dari mana. Karena di hadapannya ini orang asing ini. Memang. Cuma so halal untuk dia. Iya. Paham sekali dia. Paham. So orang Orang asing yang sudah halal. Maksudnya begitu. Wah. Memang. Semuanya ilmu para pindah. Cuma belum sukses. Kalau Belum bisa diimplementasikan. kalau sekarang kan ada ilmu fisiodiagnosis. Oh. Jadi penyakit Ilmu ini, bisa- ilmu ini, bisa ilmu. dilihat dari telapak tangan, Oh, gitu. mata. Contohnya kalau mau telapak tangan bagaimana? Satu contoh. Kalau ada merah-merah baru ada putih-putih, berarti dia masuk angin dia. Pikiran saya. Baru ini tangan mewakili yang di bawah sini. Masya Allah, para ini berarti banyak ilmu ya. Apa sih waktu merah? Masuk angin. Yang di sini bagaimana Pak? Ada buku yang namanya Protaoyun. Protayu. Nah, Otak. Oyun atau Oyun. Nah, di situ kan dijelaskan Protaoyun. ada tanda-tanda yang dari wajah wanita itu apa namanya? Rahasia di balik keperawanan. Memang ditelusuri semua ini. Dari Bibir. alis, mata, Berarti- kode-kodenya ini sebenarnya. Berarti Pak Rafin karena sering gagal, sebab ini dia ini. Harus belajar itu. Iya. Kalau saya pilih. tidak terpikir sampai Oh, Masya Allah. Cuma para pelajar. Belajar ya. DP tangan tuh merah-merah putih-putih itu. Kita kira apa DP nasib bagaimana? DP tipe orang lagi. meramal itu dilarang meramal. Oh. Berarti kalau yang mau melihat itu Tidak yang perawan itu tidak ada meramal. masuk angin gitu. Hah? Tidak meramal. Tidak. Itu kan memang tanda-tanda. Masuk panas kita ini. Berarti Pak Rafin banyak perlu bertanya Pak Semuanya Rafin. semuanya ilmu. Itu kan ayat 21. Hmm. Jadi wanita itu tanda-tanda kan. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kita sepuluh ini. Serius kayak kita mah ingat. Wa anta warahmah. Surat Ar-Rum. Ayat 20. Oh, insyaallah. Saya lupa itu. Juga tanda-tanda. Kan di situ kan ada tanda-tanda di apa dah? Di permukaan bumi.
Bukan tanda-tanda. Begitu juga di manusia ada tanda-tandanya. Di bibir, tebalnya bibir. Wah, apa ini Kalau Pak? macam saya bibir, saya ini apa? Kalau kan cuma perempuan. Cuma perempuan dia. Kalau di laki-laki ibu jari dengan ibu jari ini tangan dengan ibu jari kaki. Kiri itu orang yang ini kan. Nah. Tangan. Bukan. Oh, Ibu jari tangan dengan ibu jari kaki kenapa? Kalau ini kaki mewakili diameter. Apa ini? Oh, Mengerti kan? oh, anak paham. Baru. Iya kan? Ya ya ya. Kalau panjang ini Ini begini mewakili panjangnya. Oh, lumayan. Maksudnya kalau lagi kalau belum ini belum balik. bukan Belum ereksi. iya. Oh, belum Nah, relax. kalau dia sudah ini mungkin begini tergantung tangan masing-masing. Oh, Oh, bisa. Berarti mungkin begini sudah ini toh. Iya. Standar di Asia itu 10 sampai 14. Wah, sampai di bidang itu dia 10 sampai pelajari. 12 senti. Survei. Kalau Asia Ya, memantapkan. Berdasarkan survei berapa orang ini? Cocok sampai BPS dia ini. 12 senti. berarti 10 itu masuk standar. Iya, standar. Standar 12 Indonesia. itu sudah paling ini tuh. Mantap. Bukan paling panjang, maksudnya paling panjang di Asia. Biasa Alatnya sampai 20. tergantung apa namanya gen. Oh, Gen. Turunan. Oh, keturunan berpengaruh ya. Oh, kenapa? Coba baru gak ada yang mau kurin oh teman. Kalau gitu aku dapat orang, cuma ngapet tangan. Tidak juga. Oh, cuma begitu. Dan tergantung lingkungan. Lingkungan lagi. Kalau dia baba kerja di ini bisa jadi DP kan dia keba ini. Oh, dia besar. Jadi DP jari kan jadi besar. Jadi besar ya. Berarti lebih non di tai kekuasaan. Oh, tidak. Maksudnya tergantung apa namanya? Tergantung Pekerjaan. iya. Kira dia jadi metode pembesaran. Sekarang ini masuk ini Pengalaman. survei membuktikan. Jadi Master of ini seremoni. Master of celebrity. saya harus banyak jaga-jaga ini mata pandangan. Ya, insyaallah. Bang, bukan cuma para orang juga. Karena hijabnya laki-laki itu menurunkan pandangan. Itu hijabnya laki-laki. Karena berawal dari pandangan bisa merusak badan. Weh. Makanya harus cepat-cepat supaya ada yang dipandang. Iya. Betul itu. Supaya ada yang dipandang. Insyaallah. Jadi Berarti kalau para Permu pengemudi politik motor orang lima lama. ada ahwat mau lewat, turunkan pandangan. Jangan. Nanti dia sudah lewat, dia langsung di Kalau hukum onani itu bagaimana kenapa? Hah? Hukum onani. Haram. Haram. Saya tidak langsung boleh langsung bastek begitu. Oh, tidak boleh dia bagaimana Pak Robin? Jangan sampai orang yang bertanya begitu, misalnya orang lain toh, yang bertanya begitu, tapi dia sering tiap hari. Nah, saya stek begitu, saya Di bagian yang belum bersuara. Tapi kalau memang butuh Tapi hari, kalau dia Iya, memang. harus di orang yang bertanya itu berarti memang dia butuh kebenaran. Bilang yang betul. Karena kalau orang mau bilang halal itu, kong dia beke, nah baru orang. Dia bikin tiap hari. Jadi yang benar katakanlah yang benar. iya maksud saya, Cuma memang DP maksud saya langsung bastek begitu oh itu yang pinjaman perasaan. perasaan. Yes, tahu. menjaga perasaan dan menjaga diri sendiri orang. saya langsung stek begitu baru dia tambah baik. Dia aku disari. Atau Jatanya balik. Kalau ditanya dari mana? maksudnya ini pelan-pelan kalau kamu
berhenti pulang. Jadi ceritanya sok ketagihan ini. Misalnya Sok kecanduan ini. Kecanduan Ahlak betul. ya ahlak. iya, masalahnya tentang apa namanya yang sudah terekam di otaknya ini. Dia pasti seperti orang sakau dia. Sakau. Apa itu Iya, sakau? sakau itu orang mbak ini Kayak obat mabuk kayak gitu ya. Jadi kecanduan begitu para pelin ya. Iya. Kecanduan. Misalnya satu hari 1 minggu ke sana dia 5 minum kali. dua Aja itu biji. balik parfum bawa kamar pun. Dia minta Yes, Lord. ketagihan dia. Tagihan. Jadi Tagihan. minggu depan Itu dia berapa? ingin lebih. Saya minta 3. Minta 3, minta 3, Iya, kajian 4, bersama Pak Rafli. 8. Berarti kalau bekas hilang, Susah sekali. Susah sekali. berarti sama dengan orang begitu. Orang Iya, mana nih? iya. Kalau merokok parah bagaimana itu? Bagaimana Parah. Berarti kalau orang-orang yang urus setengah mati kalau bekas. Tidak. Orang mbak ini di masa itu pertama kasih hilang ini. Hah? Jangan dia mau Kecilang kemaluan. Jadi karena susah sekali. jangan kasih Itu udah paling begitu kami. Jadi karena susah sekali. karena itu modalnya itu jangan tidak bisa dihilangkan itu kasih. Berarti cara jalan satunya harus menikah. Iya. Salah satu Salah satu. Baru Berarti kalau salah yang duanya mana? bilang pertama media. media hapus. Pokoknya kalau sudah pikir mbak buka ini kasih lepas itu. Lapas. Artinya dia luang untuk Itu macam tadi. bekerjanya itu ini tidak ada. Bisa dia tidak sibuk. Jadi dia ada waktu di situ itu. Itu mbak ini begitu tidak satu kali tarik semua keluar. Dia kan perlu waktu. Iya, iya, Jadi perlu waktu. dia sebenarnya Siap. sebenarnya dia itu Siap. tidak ada uang, apa sih maksudnya tidak ada kerja, maksudnya Kenapa waktu itu? lowongnya itu panjang daripada waktu kerjanya. Seksi apa ini? Jadi dia mutain begitu. Jadi Mau kalau sempat pikir begitu bikin kegiatan harus lain. pakai parfum ini parah so seksi. Iya, seksi. Harus misalkan Berapa nih, Ustaz? studi yang positif. Iya. Kalau sempat pikir poli bikin lagi kerja lain, misalnya baca Quran. Kalau macam para penjelaskan tadi itu susah mau hilang. Ya itu masalahnya itu medianya itu baru pandangan. Dapat dia sedikit, sempat pikir polisi itu. Itu yang harus dihilangkan yang begitu. Pak Iman pakai wasama ya? Harusnya orang yang begitu ke Bapak harus sama ya? diobati. Rukiah. Rukia dulu. Maksudnya di ini kasih DP media kasih hilang, baru jangan terlalu ini apa dulu suruh yang terlalu banyak ini cewek-cewek bisa saja terpancing bisa saja. Iya. Insyaallah. Karena itu Banyak ilmu yang telah Penyakit menerima. itu memang penyakit. Kalau ini parah iya, betul. apa? Kalau setiap hari bisa bikin ini penyakit Penyakit hati. uratnya, iya penyakit hati. Tapi itu mah bilang kurang bukan langsung potong dari penyakit hati. Urat ini rusak. Bisa jadi kalau yang lebih parah itu Oh, kalau macam saya guru agama bilang itu tiap satu kali onani itu harus sekitar berapa seribuan urat itu yang putus. Serap. bisa jadi ini yang paling parah kerannya itu yang mau ini rusak. Berarti boleh kan? Keran apa namanya? Keran spermanya itu mau keluar sendiri. Oh. Masya Allah. Para Setengah PMP mati. ilmu. Kalau rusak begitu tidak Bahaya. tiada yang dijual-jual Apa itu, namanya? Kalau menikah yang Istilahnya- susah. Istilahnya impoten, bukan impoten.
ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Impoten beda lagi. Oh ejakulasi dini cepat keluar. Kalau impoten itu sudah ada kekuatan. Maksudnya tidak ada darah yang mengalir di situ lagi. Dia harus minum ini. Dia harus minum Viagra. Sampai obatnya dia tahu ya. Anak PImu ini Supaya darah mengalir lancar. Obat dia Iya, tahu. kira belum menikah saja. Kalau ada Terapinya itu. kalau ada masalah tentang reproduksi tanya Pak Raffi dia tahu Nanti obat. iya kira. Masya Allah, para abli ini memang luar biasa. Menghubungi Pak Raffi nah, kalau ada permasalahan di ini. Berarti Viagra itu untuk melancarkan. Iya, tapi jangan disalahgunakan itu obat. Kenapa? Kenapa itu? Kan Ada efek samping. iya, DP ini tuh membuat pompa darah. Jantungnya miliar nih, bagi. Balon panas. Pokoknya jus satu itu banyak. Jus satu jus ini. Satu jus. Saya kira jus satu. Jus satu ini. Bakar 141. Insyaallah Pak Raffi. Nanti Pak Raffi tetap ampa mata dengan saya. Pak Raffi insyaallah. Saya juga Pak Ustaz Nurdin tanya sama Ustaz Nurdin. Sering komunikasi dengan Ustaz Nurdin tuh? Saya kira tidak terlalu sih. Insyaallah. Nanti saya mau kabar tanya. Salam yang kabar. Insyaallah. Anak biasa bapak kuliah dengan pusat itu di kalau lem itu Iya, di sana. tegur assalamualaikum. Bawa dia agak awal ini siapa kesana ini? Penyuluh dia di KUA. Kabar dia. Ustaz DP apa macam ada anak di waktu lihat lem itu terus di papan itu baru ada logo Wahda Islami itu DP apa itu? Sekretnya terang Oh, sekret itu. Terang sekret. Oh yang di Demita. Itu. Kenapa sih kita bikin salah ini mati Orang itu sudah ditawari oleh siapa ya? Tipe Hari Gunarso. Hari Gunarso orang ditawari ada di mana di situ. Ada di kantor-kantor yang di belakang masjid situ. Di dekat Basnas, di dekat apa situ. Oh iya. Ada di dekat Sanggar Pramuka situ. Ada satu di situ tampak. Perpus itu. Perpus Ya, lama. mungkin orang punya sekret Wahda kan orang juga so kenal dengan Pak Bupati itu. Cuman yang kurang kendalanya itu kan orang belum ada yang mau tinggal di situ. Standby di sekret kan jangan sampai dari kes Bangpol mau datang baru mana yang ada sekret atau tidak ada DP orang. Kalau siang-siang boleh. Kalau siang mungkin bisa. Kalau malam tidak ada. Tidak ada. Mungkin orang masih kasih fix yang Maksudnya yang Masarit yang iya tinggal situ. Dia sempat tahu Tarafin sama nikah semua tinggal situ. Semua bisa Tarafin. Buat Tarafin ada rumah sendiri. Insyaallah. Tarafin mau tilawah? Jus 2. Tapi afdol. Jus 2 kan? Iya, alhamdulillah terus sudah masuk jus 2. Ya orang tadi sudah membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, merefresh kembali keutamaan menuntut ilmu yang kemarin orang di Masjid Agung sempat orang bahas cuma karena so lama kan tabadiam tidak pernah ada materi lagi. Atau ada teman-teman yang mau bertanya? Soalnya para apa bisa jawab? Insyaallah. Iya karena tidak tahu bisa saja para ilmu itu harus saya tidak ya. saya kirim saja. Masa juga gitu. Ada pertanyaan? Arabnya ada pertanyaan? Oh mengenai ini Ustaz dari saya cuma pertanyaan sederhana saja. Kemarin itu waktu saya di moto itu waktu mau sholat maghrib Ustaz DP jarak dari penginapan mau ke apa masjid itu dia kan 1 kilo jadi
anak pas mau berangkat ke masjid ini tiba-tiba dalam perjalanan anak kena hujan. Terus anak basah semua badan, baju. Tapi anak tetap sholat. Pas anak sampai itu coba iqomah tuh, jadi anak ikut sholat. DP hukum itu gimana Ustaz? Maksudnya basah dalam keadaan basah ini baru anak sampai ya? Iya. Basah kuyup. Iya basah kuyup. Iya. Tapi DP tampil masjid alhamdulillah tidak marah ada basah itu. Masya Allah. Innama amalu bin niat, ya. Semua amalan tergantung dari niat. Tinggal bagaimana cara nantinya kita di masjid. Kalau memang misalkan orang merasa orang sudah basah kuyup dan mungkin saja bisa membuat jamaah-jamaah lain mungkin terganggu karena orang basah, ya, lantainya jadi basah karena orang tetap memaksa untuk sholat, ya, ada baiknya orang kembali saja. Di saat orang sudah basah kuyup, ya, basah kuyup, orang kembali saja. Tidak apa-apa. Namun apabila kita terlanjur sholat dan itu alhamdulillah tidak bermasalah untuk jamaah yang lain, tidak bermasalah untuk takmirul masjid, maka tidak apa-apa. Itu insya Allah tetap beroleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ada namanya ujur syar'i, ya, ada alasan yang syar'i, ada alasan yang benar. Kalau orang meninggalkan sesuatu perkara yang baik, kalau ada alasannya, ya, dan alasan itu kuat, maka insya Allah tetap akan berpahala bagi kita. Kalau orang melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh itu hujan. Kalaupun belum dapat keluar, ya, kalau belum keluar hujan deras, tidak apa-apa, kita sholat di rumah. Padahal sehari-harinya orang laki-laki disuruh sholat di masjid, ya. Namun karena ada hujan deras, orang sholat di rumah, tidak apa-apa. Karena nantinya jangan sampai orang basah kuyup mengganggu jamaah yang lain. Orang mau sholat saja, di saat ada orang yang membaca Al-Quran, diharuskan untuk orang yang membaca Al-Quran itu mengecilkan suaranya. Karena jangan sampai orang mengganggu orang yang sholat ini, ya. Dan sementara dia membaca ayat di sholat baru orang bersuara keras dan lain sebagainya, bisa mengganggu yang sholat ini, itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangankan itu, kita di saat pelaksanaan sholat itu jangan sampai mengganggu orang lain atau misalkan menyakiti orang lain. Itu sangat dilarang dalam melaksanakan sholat. Padahal pada saat kita sholat itu kan tangan ini harus berjarak dari sini, harus minimal ada jarak. Namun kalau orang di masjid berjamaah coba yang begitu, bukan kalau orang semua di sini orang, ya. Makanya di saat orang rapatkan itu tidak menjadi masalah, karena orang menjaga jangan sampai orang yang di sebelah kita tersakiti dengan sholatnya kita. Itu dicontohkan. Iya. Tekan Bagi sholat itu dia memang ini agak jauh dari resiko, ya, minimal dia terbuka. Tapi itu di saat orang sholat sendirian, ya. Kalau orang sholat berjamaah jangan sampai dibuka. Sesuaikan semua dengan tadi keadaan. Makanya Allah mengatakan bahwa sholat sesuai dengan kemampuan. Macam tadi saya sampaikan, kalau orang ada luka di kaki tidak bisa sempurna orang ini, tidak apa-apa, begini saja, ya. Yang penting orang melaksanakan sholat itu dengan niat mematuhi, mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun terlepas dari itu kemampuan kita atau tidak, insya Allah itu tetap akan berpahala bagi kita kalau kita melaksanakan dengan baik dan ikhlas. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan basah begitu baru orang merasa ada bawa sempat baju di dalam bagasi dan lain sebagainya, baiknya kita ganti. Ada lagi Pak? Iya. Ini lagi rangkai. Oh, di rangkai. Rangkai kata. Ini mengenai sudah sementara khutbah. Terus kita baru sampai ke masjid. Terus kita melakukan salat sunat 2 rakaat. Apakah itu bisa atau tidak? Sementara kan pernah juga saya dengar yang mana itu khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat. Kan seharusnya kan salat zuhur kan 4. Nah itu. Jadi yang khutbah itu penggantinya 2 rakaat sholat. Terus dilanjutkan dengan sholatan itu, yang 2 rakaat salat Jumat. Masya Allah. Di saat orang masuk ke masjid baru sementara khutbah, ya. Kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Masya Allah, ini salah satu yang diharuskan oleh Rasulullah SAW. Pernah di zaman Rasulullah SAW, beliau sudah berdiri khutbah, ya. Beliau sudah di atas mimbar, kemudian ada seorang sahabat masuk, dia langsung duduk, ya. Dia langsung duduk. Maka Rasulullah menegur sholat 2 rakaat. Dia suruh sholat 2 rakaat. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya kita sholat 2 rakaat masuk ke dalam masjid, ya, sholat tahiyatul masjid, ya. Karena 2 rakaat dia pada saat dia masuk langsung duduk,
maka Rasulullah mengatakan dia sholat 2 rakaat. Ya, namun jangan sampai ada pemahaman seperti ini. Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz, apakah ada sholat 2 rakaat setelah azan di hari Jumat? Iya. Ya, apakah ada sholat 2 rakaat setelah azan di hari Jumat? Biasanya ini orang yang paling banyak lakukan. Ya, sebenarnya itu tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Yang ada itu kita orang masuk masjid sholat 2 rakaat. Ya, kemudian duduk. Di saat sudah mulai azan untuk khutbah, persiapan mau khutbah, di saat setelah azan itu tidak perlu lagi orang sholat 2 rakaat karena orang sudah sholat 2 rakaat. Jadi tidak ada sholat 2 rakaat setelah azan di hari Jumat. Ya, tidak sholat 2 rakaat. Jadi apa pertanyaan Pak ini tadi? Bagus itu ya. Di saat orang masuk di sholat Jumat, dimasuk dalam masjid pada saat imam sudah khutbah, sudah berkhutbah, khatib sudah berada di atas mimbar, ada baiknya orang sholat 2 rakaat dulu sebelum orang duduk. Ya, karena itu ditegur oleh Rasulullah SAW pada zamannya. Ada seorang sahabat masuk, dia langsung duduk, ya. Disuruh berdiri kembali, disuruh sholat 2 rakaat. Kecuali orang sudah sholat 2 rakaat sebelum ada azan ya, sebelum khutbah masuk berdiri di atas mimbar. Adapun tentang sholat zuhur itu sebenarnya 4 rakaat ya, 2 rakaat di khutbah dan 2 rakaat sholat itu, wallahu alam, saya belum mendapatkan hadisnya ya. Saya belum dapat hadisnya juga, dan saya juga belum sempat tanya ke ustaz saya. Cuman saya belum membaca hadis tentang itu ya, bahwa sholat sholat Jumat itu dia 4 rakaat pengganti sholat zuhur ya. Saya belum dapat hadisnya. Nanti insya Allah kalau memang benar-benar ada hadisnya, maka insya Allah itu kalimat itu benar ya, karena kita kembali berbicara tentang hadis ya. Apa yang kita jawab adalah sesuatu yang memang benar-benar kita ilmui. Jangan sampai saya bilang, oh betul itu, betul itu. Padahal saya belum dapat ilmunya, saya belum tahu. Jangan sampai itu salah, orang saya dapat dosa jariah, ya. Karena karena sudah diamalkan. Contoh, di saat saya bilang kalian amalkan dan ternyata itu salah, saya dapat dosa jariah. Jadi yang ada ini bukan cuma amal jariah, tapi dosa jariah juga ada. Dosa yang mengalir di saat orang sudah meninggal. Perbuatan-perbuatan buruk yang orang ajarkan kepada orang lain, kong dia bekeng, jadi dia bekeng terus itu, orang juga dapat dosanya terus. Jadi itu yang perlu orang jaga. Ada ini Ustaz, saya pernah kan bilang waktu di masjid tuh ada yang sholat begini, ini video. Sholat bagaimana? Yang DP tahiyatul akhir ini kan? Oh, masya Allah. Kan itu yang saya pertanyakan ini, DP telapak kaki begini. Cara kedua ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan keterangan dalam hadis dari Zubair bin Awam, ini harus ada keterangan seperti ini. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qa'ada fi shalah ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk tasyahud akhir dalam salat, beliau posisikan telapak kaki kiri antara paha dan betis kanan, dan beliau bentangkan telapak kaki kanan. Hadis riwayat Muslim. 4. Kedua tangan berada di atas paha dan posisi siku tidak melebar melebihi paha, sebagaimana disebutkan dalam hadis Tidak dari melebar Zubair bin melebihi Awam. paha, jangan begitu. Bagaimana ini duduk ya? Kung sebagian. Bagaimana itu? Ya, masya Allah, untuk posisi sholat seperti itu ya. Sekali lagi saya belum melihat ini ya. Hadisnya perlu kita telusuri apakah hadis dhaif atau memang hadisnya asli ya. Karena di buku yang saya baca itu tata cara sholat Nabi, saya tidak melihat ada gerakan yang seperti itu. Ya. Kemudian kalau terang melihat juga ini sepertinya menyulitkan. Yes. Ya, menyulit. Sedangkan di dalam sholat itu kita dihindarkan untuk hal-hal yang bisa menyakiti orang punya diri sendiri. Ya, tapi Allah alam, nanti akan saya cari hadisnya ya. Itu sholat seperti itu. Dan saya belum mendapat tata cara sholat seperti itu. Kalau duduknya seperti ini saya pernah. Ya, begini ada. Ini 2 kaki cuma berdiri di sini, bertumpu di situ. Ya, ini bisa. Ini ada di tata cara sholat Nabi yang saya baca di buku, ya, buku tata cara sholat. Ya. Kalau yang seperti itu saya belum lihat. Sedang mati. Insya Allah ya. Ada hadis. Makanya kita. Tapi nanti- hadis pun kan ada yang hadis doif, hadis sahih, ada nanti kita petikatan lihat dong. Hadisnya apakah itu hadis masuk? Kan maksudnya ini orang kan Iya, ini nanti UV itu ya. UV TV juga itu bagus. Iya. UV TV itu bagus. Makanya nanti akan kita cari
hadis. Cuman saya Allah alam belum melihat tata cara sholat seperti itu. Bisa saja itu benar karena saya sempat juga melihat ada yang bertanya, Ustaz, saya pernah melihat orang pada saat dia bangun dari ruku kan sami Allahu liman hamidah beritidal, dia tidak mengangkat tangan, dia tetap diam siap begini, ya tidak ada mengangkat tangan lain sebagainya. Ya baru saya sempat lihat di ceramahnya Ustadz di Hidayat ada orang seperti itu, cuman memang mereka memiliki berbeda di 4 mazhab tadi. Ya ada Syafi'i, ada Hambali, Malik, ya itu biasanya ada di mazhab lain. Ya cuman karena kita di sini sebagian besar kita mazhab Syafi'i, ya jadi tata cara sholatnya begitu. Allah alam. Nanti mau lihat lagi mazhab siapa yang seperti itu. Ada saja di ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu ada orang yang bawa diam begini, tidak begini tangannya, tidak bersedekap. Tapi dia jangan sampai dia itu sementara sholat. Ustadz Hidayat bilang, ya dia sementara sholat. Kalau yang begitu kalau tidak salah Maliki. Nah Dia itu tidak tinggal perbedaan mazhab. Jadi kita jangan memfonis sesat dia ini, tapi orang ilmu itu itu. Ya, ilmu itu. Saya pernah lalu gerakan tangan saya begini. Ya. Itu pertama saya belajar, heran saya sholat saya tidak tangan begini. Gara-gara begini. Nah, saya tanya-tanya sama orang, ya itu disunahkan. Saya jangan suruh ya. Ada yang suruh dia sudah begini. Bahkan ada yang cuman tak. Ya, cuman satu kali tak. Baru ada perbedaan. Apakah ada yang bertanya, apakah itu dari awal orang at-tahiyatul barakatuh salawat. Biasanya ada yang nanti sudah ya asyhadu an la ilaha illallah nanti itu dia menggerakkan tangan. Oh alam. Ya itu yang pasti itu disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Menggerak-gerakkan jari pada saat kita tahiyat. Parah. Sudah berhasil berangkat? Iya. Ya Ustaz, yang saya pernah dengar, niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Apakah ini betul atau tidak? Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Allah alam, saya belum pernah dengar. Cuman kalau kita lihat dari kalimatnya, ya niat orang yang beriman itu lebih daripada amalnya. Ya kita kembali koreksi, ya jangan sampai kita hanya berniat tetapi tidak melaksanakan. Ya karena yang namanya disebut amal itu adalah dilihat dari perbuatan. Ada perlakuan, ya ada sesuatu yang orang lakukan, itu akan dihitung sebagai amal. Ya apabila itu hanya terniat dalam diri kita, ya niat dalam diri kita baru kita tidak laksanakan, ya kita tidak praktekkan, hanya sebatas niat saja, maka Allah alam, ya saya rasa tidak lebih baik dari amalnya, ya karena jangan sampai kita hanya berniat baru Tuhan tidak lakukan, ya kecuali pada saat ini saja berpuasa, ya pada saat kita berpuasa saya Tuhan sudah mau berniat, ya saya Tuhan sudah mau berniat mau bangun sahur, baru Tuhan tidak terbangun sahur, ya akhirnya DP besoknya Tuhan tetap berusaha berpuasa. Nah itu bisa terhitung amal, ya nah kalau Tuhan cuma niat baru berniat berpuasa baru besok orang makan, kan tidak berbuah pahala, ya tidak berbuah pahala. Jadi ini sebenarnya jangan sampai ini kalimat syubhat Pak Rafli, ya jangan sampai ini kalimat syubhat yang dapat menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Tapi wallahu alam, nanti akan saya cari lagi atas keterbatasan ilmu ana. Cuman kalau kita lihat dari redaksi kalimatnya dan kita rangkaikan dengan perbuatan, maka ini sebenarnya tidak apa ya? Jangan sampai orang salah paham dengan tidak logis, iya. Karena kalau seperti itu cukup dengan berniat saja, baru Tuhan tidak laksanakan praktiknya, perlakuannya, maka baru lebih baik dari amalannya. Karena amalan akan dihitung amal apabila ada perbuatan. Kan dihitung amal apabila ada perbuatan. Amin.
Karena ini bawa parfum. Anak apa gue mantul lalu 1 minggu anak bawa. Anak posting. Tidak ada yang bertanya. Serta anak sudah dijual tuh. Mana nang ada parfum? Wani ini kalau nanti nama tidak bertanya. Dan sudah dijual tuh baru bertanya. Anak belum pulang. Belum bilang ke saya. Insyaallah. Belum ada. Apa itu? Apa dulu yang saya mau tanya? Soal Yang kedua saya suruh apa? soal apa? Pioi aja. Saya ingat saya mau. Ya. Banyak pikiran para beli. Para beli banyak pikiran setahu. Iya, dapat lihat di gestur tubuh. Yang di kampus ini mulai sibuk. Hah? Mulai sibuk di kampus. Mulai sudah mulai. Para beli kalau saya lihat para beli itu memang harus butuh pendamping. Ya, ini menurut penilaian saya, maksudnya memang butuh sekali pendamping. Pertama supaya bisa saling tukar pikiran, ya. Karena biasanya orang yang terlalu banyak pikiran bisa berpengaruh tentang psikologisnya dia. Bisa dia tidak ada teman untuk curhat. Iya betul. Jadi orang apa ya? Iya. Saat orang ingin butuh curhat dan lain sebagainya. Jadi anggap saja orang ini para pintar tempat curhat, ya. Ada hal-hal yang para ingin tanyakan, ingin bagi ke kita, tidak apa. Kita saling mempercayai saya, ya. Saling mempercayai apapun itu. Jadi kan sudah tidak ada siap-siap saja. Masya Allah. Para Di kampus ini yang Datangnya di pondok pesantren cari ini taruh. Banyak kelas online. kelas online yang apa ini? Kelas online apa? Siapa nih? Yang setiap Furkon punya. Yang di Instagram. Mbak apa itu? Oh, ada link itu ya. Tapi berbayar. Tidak semua saya ini, cuma yang murah-murah saja. Ada Ikut take me out Jo. ada tuh di Instagram itu, ta'aruf.id. banyak anak kami itu di kampus. Ta'aruf. Sebenarnya banyak sekali handphone di kampus. Anak kami itu orang masukan itu. Cari yang Tapi kenapa tidak tahu? Kenapa ada apa namanya? Tidak ada ini. Ada lah. Kalau yang di kampus. Mungkin itu tahu karena terlalu banyak kan sering suka ketemu dengan orang, interaksi dengan orang. Itu Arafin mengucarakan yang belum pernah aku dapat. Tetap muka. Agnes menikah juga. Yang masih misterius. Iya. Insyaallah. Penasaran kalau gitu. Program itu juga Parafin ta'aruf. itu ada taruh ID. Iya, ta'aruf.id. Jadi tinggal upload foto, biodata, Apa tuh yang baru-baru ini saya lupa. tinggal tunggu kotak masuk. Banyak berkecimpung di dunia maya di para masalah jodoh ya. Memang ikhtiar ini so maksimal sebenarnya. Insyaallah. So, kurang mau tunggu hasil ini sebenarnya. Insyaallah. Mudah. Itu bagi para Arafin. Mudah bagi Allah sebenarnya mengirimkan pasangan bagi para Arafin. Mudah sekali bagi Allah ya. Cuman Allah masih melihat usaha di para Arafin. Iya, Dan betul. semoga dengan usaha ini Insyaallah. Allah akan datangkan dia. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Terbaik. Karena kalau kemarin kan sudah 2 kali. 2 kali sempat gagal. Bisa saja itu memang bukan yang terbaik bagi para Iya Arafin. betul Itu ya. semua yang segera dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja itu bukan yang terbaik. Nanti Allah pasti menyimpan sesuatu itu untuk para Arafin. Yang the best. The best. Iya. TOP BGT. Bersabar saja, baru berdoa. Ya, banyak berdoa, banyak bersabar. Apalagi waktu mustajab berdoa. Dekatkan, kalau memang jodoh dekatkan, kalau bukan jauhkan. Berarti Pak Rafin jaga berdoa bagi, jadi Allah jauhkan orang yang kemarin-kemarin itu. Karena memang bukan yang terbaik untuk Pak Rafin. Tapi ingat, orang yang baik pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik. Dan begitupun orang yang buruk pasti juga akan dipertemukan dengan orang yang buruk. Jadi yakinlah saja itu. Di saat orang meyakini terhadap hati, insya Allah anak baik,
melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan juga akan memberikan pasangan yang terbaik. Amin. Insyaallah. Selalu mengingatkan sholat. Ada tarbiyah hari ini, Abi pergi. Ais. Kasih ingat, Masya Allah. Sampai para nggak lupa. Salah satu. Wih, so mulai. Taruh khidmah nikah. Memang. Masya Allah. Telegram ya grup. Berarti harusnya terang ini banyak bertanya Pak Rahim masalah nikah ini. Yang sampai itu yang tipe udah niat lebih baik dari amal. Mungkin kayaknya Iya. saya niatnya saya mungkin begini seperti yang kata tadi tidak bukan yang itu niat itu Niat itu lebih baik daripada amal. saya ingin jadi hafiz Quran. Masya Allah. Masya Allah. Cuman ini Oh. Oh. baru buka 2 lembar dia mati. Oh cerita ini. Terkira Pak Raflin yang ingin jadi hafiz Quran, Masya Allah. Jadi. Contohnya Kalau itu niat tidak ada Oh ada. Insya Allah. karena itu sulit sekali itu. Oh berarti itu maksudnya Pak Raflin. Kayaknya Oh kalau kayaknya begitu. Ustaz. kayaknya begitu. Kalau itu tidak apa-apa ya. Itu di saat orang sudah melakukan di saat kita sudah berniat untuk melakukan suatu kebaikan ya, kemudian orang meninggal sebelum melakukan kebaikan itu, kalau memang niat kita itu ikhlas, insya Allah sudah akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Berkumpul dengan Tetapi bukan kalimat yang tadi itu. Iya. Niat lebih baik daripada amalnya ya. Jadi redaksi kalimatnya tidak seperti itu ya. Cuman di saat orang ingin berniat melakukan satu kebaikan, kemudian orang tidak sempat melakukan kebaikan itu, orang sudah meninggal ya, insya Allah itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal. Karena kita sudah berniat saja itu memang sebenarnya sudah dapat pahala ya, apalagi kalau orang sudah melakukan apa yang orang niatkan itu ya. Nah, maka itu baru benar-benar melaksanakan niat yang telah kita innama amalu binniyat tadi, kita telah melaksanakan apa yang telah kita niatkan tadi. Adapun di saat orang tidak bisa melakukan itu kemudian terus sudah berniat, maka sholat itu akan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lebih baik dari amal tadi ya, tidak lebih baik dari amal tadi. Ada baiknya apa yang kita niatkan kita laksanakan supaya dia seimbang. Jadi seimbang. Insyaallah. Ada lagi? Sekarang setengah 10. Wah. Ih, sekali ini. Victoria tuh romantis kalau tidak salah itu. Oh, Wis. romantic quiz ini. Iya, romantis wis. Romawis. Baik. Masya Allah. kalau saya suka minyak yang Kalau ini apa ini? kopi dengan Kopi ini boleh siram? Vanilla kopi Suka ini. juga itu kasturi itu harus sekali. Kasturi kijang. Kasturi kijang. Jangan sekali bang. Ada minyaknya dulu yang saya suka. wangian paling harus. ada malaikat subuh. Malaikat Dia subuh. nama apa lagi malaikat subuh? Dia namanya. Kalau ada orang bertanya pana, ada malaikat subuh? Ih, tidak ada untung. Paling itu malaikat mencabut nyawa. Lalu dia nama tuh Raja Istri. Macam-macam dia nama. Banyak sekali aroma parfum. Tempat-tempat sholat. Soalnya jangan raja mabuk. Minyak zaman dulu. Iya. Berarti minyak apa itu? Orang tua. Tidak nama sekarang ini Oh. Konsumen. One Direct. sudah ada begitu. Direction. Direction. So. Soft. So itu juga Sof apa? Fantasi. Sahara. Sahara. Saret minyak zaman dulu. Tidak. Yang pakai Legend. legend. Bob Sarah. Besar.
Orang jaga orang Silver. beli kamar itu yang lobster. Bukan apa tidak suka. Lobster itu orang apa tidak suka. Pakai polo sport tipe Raflin. Polo sport. Ini yang laki-laki itu. Supaya Master. kejantanan itu muncul. Master. Mustang. Jelo itu kan. Itu rumah Wis yang tadi itu sekali itu. Selena Gomez. Selena. Justin Bieber. Mana iya mana artis. Banyak sekali. Ashanti, Anang, Raffi Ahmad. Kita sak. iya Dia terang mau bikin parfum. Rian Juladu, Raflin, Raflin Hunter. Bilik kasih banyak baru bagi sama warga. Turun HP lebih bang. Bawa Rian Hiladu ini. Ada ini mau banyak parfum Apa? masa ini. Bawa Raflin Hunter. Ente kan so Aji? Apa Ustaz? Teh Wahid. Oh, wahid. Mana? Wahid mana? Yang jual ini sah, jual lampu. Iya, dia ada komen anak status. Oh, yang masuk. Saya teman. Tidak mau tanya parfum. Oh, tanya parfum di Ustaz. Bilang, boleh tukar lampu? Iya, Boleh tukar lampu? Boleh. Boleh. Kenapa datang kamar sebentar? Bawa kamar kak. Buset tuh. Wajah jual lampu dia. Tawan tuh Ustaz. Anak tawan kantor. Dia tuh sempat tanya lalu, kita kasih mangai Pati Andre, iya. Dia berhenti ada. Di mana itu Ustaz? Kapan nih? Saya melaksanakan tiap hari Ahad. Atau dia Agak sedikit. Kaki lagi dia cari di tanggal ini di kalender Ahad nggak ada ini. Insyaallah. Para Raflin nih. Jadi trending topik Pak Raflin ini Pak. Ustaz cinta. Bisa tergabung di Telegram itu apa dulu? Hitbah. Ta'aruf hitbah Wah. nikah. Dari ta'aruf nikah. Jangan nikah baru ta'aruf boleh ya? Boleh itu ya nikah kemudian ta'aruf. Karena ada yang nikah tidak ini kan tidak pacaran jadi setelah nikah orang baru ta'aruf itu kan perkenalan. Iya. Ta'aruf itu kan perkenalan jadi setelah menikah orang baru kenalan. Iya. Saya di PKS begitu Ustaz. Ustaz sama yang kasih Ah, dapat ingat sampai taman ini dia kan langsung taruh tuh di PKS juga. Tapi 1 bulan Ustaz dia baru nanti itu baku itu. Iya. Baku dapat. Pokoknya DP main itu selutir di bawah dia, DP itu di atas. Iya. Wih, enggak setuju. Gas. ta'aruf yang saya Pak Raflin enggak setuju dia. ta'aruf yang diajarkan Dari oleh situ anak Rasulullah itu setelah begitu. sudah jauh. Ta'aruf yang diajarkan itu sebenarnya dia begitu. Yang namanya dia ta'aruf itu begitu ya. Misalkan saya ada ustaz, Pak Rafin ada ustaz, saya cewek juga ada ustazah. Yang ketemu itu adalah ustazah, Ya. yang pegang itu, ya. Baru tangan. Di satu tempat tapi dijaga. Dijaga oleh ustaz dan ustaz jangan sampai mau dapat fitnah toh. Iya. Buka, lihat hijab, kalau dia bercadar buka cadar, ketemu sudah tangan, sudah lanjut. Nah, baru itu ketemu dengan dua orang. Tapi prosesnya panjang. Kamu tidak masukkan batal. Silakan tidak paham. Kalau misalnya Melihat tangan tuh siapa Ustaz? Melihat tangan? Ya, DP tangan mulia. wallahu alam ya. Itu salah satu ininya khidbah. Oh, Karena gitu. jangan sampai mulai tangan dengan muka itu jangan sampai di saat sudah menikah. Iya. Ya, di saat sudah menikah baru nanti di situ kan kelihatan tidak tahu mungkin dia sumbil dan lain sebagainya. Rasa menyesal dan lain sebagainya kemudian pisah. Nah, itu yang dijaga. Ya kalau muka kan harus tapi maksudnya DP tangan. ada Di, telapak tangan. telapak tangan itu di zaman lalu kalau tangannya kasar berarti dia seorang budak. Jaga bakat. Oh. Ya, kalau dia telapak tangan dia kasar berarti dia seorang budak. Nah, kalau dia seorang budak otomatis kan di zaman Rasulullah itu harus dimerdekakan dulu. Iya. Dimerdekakan. Kalau dia putih bersih mulus berarti dia tangan biasa orang bangsawan tidak jaga bakatnya. Orang-orang yang Tidak kasar. Gua tahu dia kamar ini mau panjat kelapa nih. Bapoping. jadi begitu ini DP proses. Saya belum tidak begitu tahu pasti DP proses ininya yang Yang taman 1 bulan, kasihan. Baru Sam- anak tanya, baru ente selama 1 bulan itu bagaimana? Pokoknya anak PKJ itu emang cuma mau sholat. Pas anak itu selesai salat tahajud,
dia sebangun kamar langsung dia peluk anak. Menangis dia. 1 bulan itu iyo. Oh ya Allah, kita ibu dan Berarti hati selama sih. 1 bulan makanya- itu tidur pisah. Bisa. Makanya kebanyakan orang yang menikah dengan ta'aruf itu orang malam pertama itu bukan malam pertama apa? Perkenalan itu 1 malam itu sampai habis. Makanya bercerita sampai pagi. Bercerita sampai pagi. Biasanya begitu, bercerita sampai pagi. Karena tidak aku tahu ente dari mana. Karena di hadapannya ini orang asing ini. Memang. Cuma so halal untuk dia. Iya, iya. Paham sekali dia. Paham. So ada Orang dulu. asing yang sudah halal. Maksudnya begitu. Wah. Memang. Semuanya ilmu para pindah. Coba belum minta, belum sukses. Kalau Belum bisa diimplementasikan. kalau sekarang kan ada ilmu fisiodiagnosis. Oh, Jadi penyakit Ilmu ini, bisa- ilmu ini, bisa ilmu. dilihat dari telapak tangan, Oh gitu. mata. Contohnya kalau mau telapak tangan bagaimana? Satu contoh, kalau ada merah-merah baru ada putih-putih, berarti dia masuk angin dia. Lalu ini tangan mewakili yang di bawah sini. Masya Allah, para ini berarti banyak ilmu ya. Apa sih waktu merah-merah? Ah. Masuk angin. Yang di sini bagaimana Pak Raffi? Ada buku yang namanya Protaoyun. Protayu. Nah, Oh, tahu. Oyun atau Oyun. Nah, di situ kan dijelaskan Protayu. ada tanda-tanda yang dari wajah wanita itu apa namanya? Rahasia di balik keperawanan. Masya Allah. Memang ditelusuri semua ini. Dilihat dari Bibir. alis, mata, Berarti- kode-kodenya ini sebenarnya. Berarti Pak Raffi karena sering gagal sebabnya dia ini. Harus belajar itu. Rio. Kalau saya tidak terpikir sampai Oh, Masya Allah. Cuma para pelajari. Belajar ya. DP tangan tuh merah-merah putih-putih itu. Kita kira apa DP nasib bagaimana? DP TV orang lagi. meramal itu dilarang meramal. Oh. Berarti kalau yang mau melihat itu Tidak perawan itu tidak ada meramal. masuk angin gitu. Hah? Tidak meramal. Tidak. Itu kan memang tanda-tanda. Masuk panas kita ini. Berarti Pak Raffi banyak perlu bertanya Pak Raffi. Semuanya ilmu. Kan ayat 21 di wanita yang tanda-tanda Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. kita 10 ini. Serius kayak gitu mah ingat. Oh, enggak tahu warahmah. Surat Ar-Rum. Ayat 20. Oh, insyaallah. Saya lupa itu. Juga tanda-tanda. Kan di situ kan ada tanda-tanda di apa dah? Di permukaan bumi. Itu kan tanda-tanda. Begitu juga di manusia ada tanda-tandanya. Di bibir, tebalnya bibir. Wah. Apa ini Kalau Pak? macam saya bibir, saya ini siapa? Kalau kan cuma perempuan. Cuma perempuan dia. Kalau di laki-laki ibu jari dengan ibu jari ini tangan dengan ibu jari kaki. Kiri itu orang yang ini kan. Nah. Tangan bukan Oh. Ibu jari tangan dengan ibu jari kaki kenapa? kalau ini kaki mewakili diameter. Diameter apa ini? Oh, Mengerti kan? Oh, Anda paham. Aduh baru. Ya kan? Ya ya ya. Kalau panjang ini Ini begini mewakili panjangnya. Oh, lumayan. Maksudnya kalau lagi kalau kita ini belum balik. bukan Belum ereksi. iya. Oh. Belum Nah, balik. kalau dia sudah ini mungkin begini tergantung tangan masing-masing. Oh. Oh, begitu. Berarti mungkin begini setelah ini so. Iya.
standar di Asia itu 10 sampai 14. Bah, sampai di bidang itu dia 10 sampai pelajari. 12 cm. Kalau Asia Berdasarkan survei berapa orang ini? Cocok BPS dia ini. 12 cm. Berarti 10 itu masuk standar. Iya, standar. Standar 12 Indonesia. itu sudah paling ini tuh. Mantap. Bukan paling panjang, maksudnya paling panjang di Asia. Biasa, Tapi anak punya sampai 20. tergantung apa namanya gen. Oh, gen. Gen. Turunan. Oh, keturunan berpengaruh ya. Oh, kenapa? Coba baru gak ada yang mau kuring oh teman. Kalau kita aku dapat orang, cuma ngapet tangan. Tidak juga. Oh, cuma begitu. Dan tergantung lingkungan. Lingkungan lagi. Kalau dia baba kerja di ini bisa jadi DP kan dia keba ini. Oh, jadi besar. Jadi DP jari kan jadi besar. Jadi besar ya. Berarti lebih non jadi tai kuasa. Oh, tidak. Maksudnya tergantung apa namanya? Tergantung Pekerjaan. iya. Kira dia jadi metode pembesaran itu. Sekarang ini masuk ini Aman. survei membuktikan. Master of ini seremoni. Master of celebrity. Saya harus banyak jaga-jaga ini. Mata, pandangan. Ya, insyaallah. Bang, bukan cuma para orang juga. Karena hijabnya laki-laki itu menurunkan pandangan. Itu hijabnya laki-laki. Karena berawal dari pandangan bisa merusak badan. Weh. Makanya harus cepat-cepat ambil supaya suara yang dipandang. Iya. Betul itu. Supaya suara yang dipandang. Insyaallah. Jadi Berarti kalau para Permu boleh motor turun nih malam. ada ahwat mau lewat, turunkan pandangan. Jangan. Nanti dia sudah lewat, dia langsung di Kalau hukum onani itu bagaimana kenapa? Hah? Hukum onani. Haram. Haram. Saya tidak langsung boleh langsung bastek begitu. Oh, tidak boleh dia bagaimana Pak Robin? Jangan sampai orang yang bertanya begitu, misalnya orang lain toh, yang bertanya begitu, tapi dia sering tiap hari. Nah, saya stek begitu, saya Di bagian yang belum bersuara. Tapi kalau memang butuh Tapi kalau dia iya memang. harus di Iya. orang yang bertanya itu berarti memang dia butuh kebenaran. Bilang yang betul. Karena kalau orang mau bilang halal itu, kong dia beke, nah baru orang. Dia bikin tiap hari. Jadi yang benar katakanlah yang benar. Iya maksud saya, Cuma memang DP maksud saya langsung bastek begitu itu yang pinjaman perasaan. perasaan. Yes, tahu. Menjaga perasaan dan menjaga diri sendiri orang. saya langsung stek begitu baru dia tambah baik. Dia aku disari. Atau Jatanya balik. Kalau ditanya dari mana? maksudnya ini pelan-pelan kalau kamu berhenti pelan. Jadi ceritanya sok ketagihan ini. Misalnya Sok kecanduan ini. Kecanduan Ahlak bercerita. ya ahlak. iya masalahnya tentang apa namanya yang sudah terekam di otaknya ini. Dia pasti seperti orang sakau dia. apa itu? Iya, sakau itu orang mbak ini Kayak obat mabuk kayak gitu ya. Jadi kecanduan begitu para Blin ya. Iya. Kecanduan. Misalnya satu hari 1 minggu ke sana dia Lima minum kali. dua Aja kan biji. balik parfum sama kamar pun. Dia minta Yes, Lord. ketagihan dia. Tagihan. Jadi Tagihan. minggu depan Itu dia ingin berapa? lebih. Saya minta 3. Minta 3, minta 3, Iya, kajian 4, kajian bersama Pak Raflin. 8. Berarti kalau bekas hilang, Susah sekali. Susah sekali. berarti sama dengan orang begitu. Orang Iya. mana ini? Iya. Kalau merokok parah nih. Bagaimana? Bagaimana Parah. Berarti kalau orang-orang yang setengah mati kalau kasih. Tidak. Orang mbak ini di masa itu pertama kasih hilang ini. Hah? Jangan dia mau Kecilan kemaluan. Jadi karena susah sekali. jangan kasihan. Itu udah
Jadi karena susah sekali. Karena itu modalnya itu. Jangan tidak bisa dihilangkan itu kasih. Berarti cara jalan satunya harus menikah. Iya. Salah satu. Salah satu. Baru Berarti kalau salah yang duanya mana? Bilang pertama media. media hapus. Pokoknya kalau sudah pikir Mbak Buka ini kasih lepas itu. Lepas. Artinya dia peluang untuk Itu macam tadi. bekerjanya itu ini tidak ada. Misalnya dia tidak sibuk. Jadi dia ada waktu di situ itu. Itu Mbak ini begitu tidak satu kali tarik semua keluar. Dia kan perlu waktu. Iya, iya, perlu Jadi waktu. dia sebenarnya Siap. sebenarnya dia itu Siap. tidak ada uang, apa sih maksudnya tidak ada kerja, maksudnya Kenapa waktu itu? lowongnya itu panjang daripada waktu kerjanya. Seksi apa ini? Jadi dia mutain begitu. Jadi Mau kalau sempat pikir begitu bikin kegiatan harus lain. pakai parfum ini parafin so seksi. Iya, seksi. Harus misalkan Berapa nih, Ustaz? itu di yang positif. Iya. Kalau sempat pikir poli bikin lagi kerja lain, misalnya Mbak baca Quran. Oh, kalau macam para penjelaskan tadi itu susah mau hilang. Ya itu masalahnya itu medianya itu baru pandangan. Dapatnya sedikit. Oh, sempat pikir polisi itu. Itu yang harus dihilangkan yang begitu. Pak Iman pakai wasama ya? Harusnya orang yang begitu Pakai itu bapak harus sama ya? diobati. Rukiah. Rukia dulu. Maksudnya di ini kasih DP media kasih hilang, baru jangan terlalu ini apa dulu suruh jangan terlalu banyak ini cewek-cewek Ah iya. bisa saja pancing bisa Ah, saja. iya. Masya Allah. Insyaallah. Karena itu Banyak ilmu yang telah Penyakit menerima. itu memang penyakit. Kalau ini iya, parafin betul. apa? Kalau setiap hari bisa bikin ini penyakit Penyakit hati. uratnya, iya penyakit hati. Jadi itu mah bilang kurang bukan langsung potong dari penyakit hati. Urat ini rusak. Bisa jadi kalau yang lebih parah itu Oh, kalau macam saya guru agama bilang itu tiap satu kali onani itu ada sekitar seribuan urat itu yang putus. Serap. bisa jadi ini yang paling parah kerannya itu yang mau ini rusak. Berarti boleh kan? Keran apa namanya? Keran spermanya itu mau keluar sendiri. Oh. Masya Allah. Parafin Mas, PI kalau rusak begitu Bahaya. tiada yang dijual-jual Apa itu namanya? Kalau menikah yang Istilahnya- susah ya? Istilahnya impoten, bukan impoten. Ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Impoten beda lagi. Oh, ejakulasi ini cepat keluar. Kalau impoten itu sudah ada kekuatan. Maksudnya tidak ada darah yang mengalir di situ lagi. Dia harus minum ini. Dia harus minum Viagra. Sampai obatnya dia tahu Anak PI mu ini Supaya darah mengalir lancar. obatnya. Iya, gerai. belum menikah saja. Kalau ada Terapinya kalau itu. kalau ada masalah tentang reproduksi tanya parafin dia tahu Nanti obat. ya. Iya, gerai. Insyaallah parafin ini memang luar biasa. Menghubungi parafin ya kalau ada permasalahan di ini. Berarti Viagra itu untuk melancarkan. Iya, tapi jangan disalahgunakan itu obat. Kenapa? Kenapa itu? Hah? Kan Ada efek samping. iya DP ini tuh mau pompa darah. Jantungnya liar nih, bagi. Palu panas. Oh. Pokoknya Terus tidak tahu man terang pun. Habis satu mana? Fantasi. Onan Iya, itu. gerai. iya. Kalau Saya habis itu parafin. Tidak mau dulu. Iya, so banyak yang bicara jadi harus Kalau anu terapi seandainya Batanya parafin apa pertanyaan? mana yang lebih anu? Bau nali atau berbuat zina? baby apa?
lebih dosa. Lebih dosa. Umpamanya anu tuh kita masih cowok. Daripada kita berbuat zina, mendingan kita bawa nani. Mana yang salah? Kayaknya sama. Bukan kayaknya sama dua-dua. Sama dua-dua. Dapat dosa 2 kali. Dua kali. Sama Cina dua-dua. Sama Jina itu. Iya. Cuman bedanya ada teman yang satu. Betul. Sama-sama dosa, cuma satu teman. Ada praktek, ke? Ada bantuan. Memang bantuan Cina dua-dua. Yang satu dia Cina dengan tangan dirinya sendiri. Masya Allah. Baru yang satu dia ada bantuan. Bantuan. Malah bantuan. Baru yang Bantu yang itu ya? juga ada bantuan Cina. Jadi dibantu dia. Kalau ada bantuan yang alat yang ini, yang robot-robot, Apa dulu namanya itu? iya, punya boneka-boneka itu. Toys. Emang dia tahu. Dia sudah telusuri sama ini. Anak tuh bilang ada surprise itu. Saya tidak tahu yang begitu. Bermacam-macam dia punya harga. Baik. Berbicara harga ini, Pak. Berbicara harga ini. Jago. Ada berita. Berita ya. Tulisan. Jadi Segera menikah tuh. Penyakit mati nih. Bahaya ini kalau mau lapas. Asal bahaya. Akan gebuk masa dulu aku ini. Sotak ini. Sebab takut tiba itu aja. Enak semua. soalnya saya pernah dengar juga ada seorang ustadz ini seorang apa? Bukan ustadz, yang ibadahnya ini baru Ali. baru dia sudah puluhan tahun dia ini ibadah sholat. Baru katanya yang saya baca itu dia satu kali melakukan zina, dia baru apa namanya mati. Setelah melakukan zina dia mati. Baru malaikat ini ingin dua-dua semua apa dulu baku lampas. iya, Matanya. soalnya satu zinanya ini membutuhkan 40 tahun sholatnya. Jangan sampai seperti itu. 40 tahun ini. Sholat. Mantan ini saya juga ini baru berapa tahun hidup, tidak tahu berapa kali sholat yang diterima saya punya ini. Tidak ada yang tahu. Iya. Allah alam ya. Jangan sampai ini satu kali. Tapi sedekahnya itu dengan yang 2 potong roti itu yang Mbak ini sama dia, kasih selamat sama dia. Membungkuk yang Mbak ini tuh sedekahnya itu yang Mbak ini menyelamatkan dia dari zina, dosa zina. Gara-gara dosa potong roti itu ya. Coba potong roti kita kalau begitu ya. Sengaja roti. Jika semua dan niat bazina potong roti. Ya sih dia kalau ada bak putih mbak merah-merah masuk angin. Nanti anak mau sampai kasan di rumah ini. Namanya ini fisiodiagnosis. Nah, Fisiodiagnosis. Diagnosis. Oh diagnosis itu kan apa dulu apa dulu diagnosis itu? Diagnosa. Iya diagnosa. Biasa. Diagnosis ya. Biasa di luar luar biasa. Baik-baik, itu mau minum ini. Bukan mau minum itu. Pakai di kampus. Pakai di kampus Supaya iya awat pun tertarik dang tuh. 25. ada prima. Bibit ini uti. Imitasi. Jadi baik-baik kalau ente mau lewat di situ, perempuan mau tumbuh dan bibit.
Ini tidak ada merek, biasa Iya, tidak ada saya merek itu. begitu. Cuma sih orang Tidak ada merek. itu ada merek. Saya kira tidak ada merek begitu gratis. Gratis itu kalau tadi ke. Butterfly, ini pupu-pupu. Dia boleh pakai para Iya, terbang. perempuan. Apalagi kalau malam-malam tidak boleh. Terbang saya. Kenzo Daud. Ini salah satu ini juga favorit. Peman teh Bambe. Ambe. Coba cari bau ini. Sebetulnya ini. Kalau saya suka baracik-racik sendiri. Itu baracik parafin. Campur juga sama. Bagaimana perbandingan itu parafin nanti? Saya juga cuma takar-takar insting saja. Insting. Takar insting. Banyak sekali Kalau- kata-kata yang ini apa dulu nama gitu ilmiah yang Kata kalau ilmiah. parafin ini mana? Mm-mm. Fisiodiagnosis, toys. Jangan itu. Jangan itu. Masya Allah, parafin. Jadi terang Liko ini ada unik ya, unik. Ada humor. Ada orang unik. Masya Allah. Jangan lupa itu baca itu buku Quran Triliun itu. Apa? Kurut ayun. Iya, bagus itu. Ayun waja'alna. Bagi yang belum pengalaman, kayaknya sudah pengalaman. Kayaknya sudah jadi. Bagus, maksudnya Baru kalau ada motivasi antara suami istri yang kalau misalnya ketemu dengan titik jenuh Ini bagaimana. pernah suka. Ah, Yang bau zaman dulu. mana? Gagas sekali. baru itu kalau misalnya setelah ta'aruf itu tuh bisa sudah sebelum mau menikah orang itu ada buku yang kasih. Ada ya. Tapi buku Sutra Ungu itu. Harus dibaca oleh kedua pasangan itu. Itu ada pada saat bertemu. Kalau taruh. Iya, bertemu setelah menikah. Ada pada di situ. Ada hubungan. Makanya buku Sutra Ungu itu tidak asal gampang orang mau baca-baca. Jadi belum boleh pakai sepatu parafin itu sekarang. Semua praktek. Di anu itu belikan toys. Apa namanya? Sebenarnya ada. Saya sudah baca juga itu ada. Tapi tidak semua. Tapi di Sutra Ungu mungkin bisa belum So, harus cepat menikah di parafin. ada. Saya